guys, bahan dasar untuk muat tikar. Inilah guys, ada ambil dari batangnya atau pohonnya yang masih banyak duri. Harus dibersihkan dulu durinya seperti itu. Durinya banyak sekali. Durinya tajam. Seperti itu ya guys, cara membersihkan durinya. Nggak gampang guys, kalau mau bikin tikar dari lais atau daun lais. Kalau kami nyebutnya di sini lais, nggak tahu kalau daerah kalian apa. Sekilas sih mirip kayak daun pandan. Masih banyak guys. Setelah dibersihkan durinya, baru ntar disalai atau diuru. Ini yang sudah dibersihkan guys, durinya. Seperti itu. Udah dibersihkan, baru diuru atau dipanggang. Terus udah dipanggang, terus didudut. Udah didudut, terus dipukuli, baru disiram, baru direndam selama 2 malam, baru diangkit, dijemur, terus baru diparut, baru dibikin tikar, Baru deh jadi. Begitu guys, ntar caranya. Makanya tonton terus video kami sampai selesai ntar. Oke, inilah tahap kedua. Hari ini kan nguru atau manggang atau nyalai lais yang untuk bikin tikar itu. Inilah proses penguruan atau nyalai atau manggang. Seperti ini ya guys. Apinya jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, daunnya bisa angus. Apinya agak kecil. Inilah, selesai diuru atau disalai tadi, didudut dulu. Iya. Seperti itu ya. Setelah itu diuru lagi sebelahnya. Kenapa harus diuru? Kalau tidak diuru, susah kita nyiranya. Kalau sudah diuru atau disalai, gampang nyiranya. Didudut lagi. Didudut ini gunanya untuk supaya laisnya tidak bergulung, supaya dia mekar. Kalau dia bergulung susah nanti untuk kita menyiranya. Iya. Seperti itu seterusnya sampai selesai nanti. Inilah didudut tadi atau diuru tadi atau
salah. Udah diuru, udah didudut. Setelah itu baru ntar di titik-titik atau dipukul-pukul. Prosesnya nggak gampang ya guys, butuh perjuangan. Prosesnya panjang, sangat panjang untuk bikin tikar dari daun lais ini. Ini masih panjang, baru berapa persen perjalanannya. Ya, ini tahap 3-nya. Inilah namanya nitike atau mukuli lais atau daun lais. Beginilah caranya. Dibikin kayak gini biar teksturnya bisa lemah atau lembut. Ntar kalau disiram gampang. Kalau tidak dititikin atau dipukuli, dia keras gitu. Titik dari ujung ke ujung ya guys. Seperti ini. Ini butuh tenaga yang kuat ya guys. Ini nenek ini masih kuat. Kuat-kuatin katanya sih. Karena inilah mata pencarian beliau sebagai pengrajin tikar atau penganyam tikar. Kalau nggak tahu, tikar itu sejenis ambal yang terbuat dari lais, sebagian kan dari benang. Ini terbuat dari pohon lais. Maaf ya guys, bukan pohon tapi daun lais. Kalau kalian belum tentu bisa mengerjakan seperti beliau. Beliau umurnya sudah hampir 70 tahun. Beliau masih kuat. Ya, ini sudah hampir selesai. Udah di titik-titik tadi atau dipukuli, dibanting lagi guys. Katanya sih supaya lebih rapi, agar pukulannya tadi tidak mengulang seperti semula, seperti begulung, biar dia rapi. Lucu ya guys. Ternyata gini caranya. Kalau kita cuman makainya gampang, tinggal dudukin
rupanya prosesnya nggak gampang. Saya kira gampang. Oke, tonton terus videonya ya sampai selesai. Jangan kemana-mana. Jangan lupa di like dan subscribe, juga share ya. Ya, inilah selanjutnya tahap penyiran. Namanya nyira. Nyiranya seperti ini ya. Sebelah-sebelah dulu ya guys. Ntar baru sebelahnya lagi. Unik kan guys caranya? Jadinya juga unik. Walaupun harus berjuang panjang, tapi hasilnya memuaskan. Ini alat untuk nyirah laisnya terbuat dari ini, namanya jangke, yang terbuat dari kawat atau besi simpai. Simpai itu besi atau kawat yang untuk biasanya menyimpai peti kayu yang dari luar-luar itu untuk ngirim barang-barang biasanya. Inilah dia, ini tajam ini. Tuh matanya. Inilah bahan dan alat yang digunakan oleh nenek ini. Jangke ya, ingat namanya jangke. Ntar setelah disirah seperti ini, baru ntar direndam. Ya guys, inilah tahap selanjutnya, perendaman. Jage namanya. Daun lais yang sudah disirah terlebih dahulu tadi namanya jage. Kita rendam dalam air kurang lebih 2 malam. Ini dibungkus pakai karung supaya tidak digigit dari hewan lain, supaya dia putih juga, tidak kena kotoran air. Seperti ini ya kita ngerendamnya. Harus tenggelam semua jagenya, harus merata terendamnya, jangan ada yang timbul. Dia tidak digigit kepiting air tawar. Di air yang kami buat untuk merendam jage ini banyak udang guys. Kaki saya pun digigitnya, tapi nggak kelihatan airnya. Tuh airnya. Ada udangnya sembunyi di balik dedaunan yang kering.
namanya proses perendaman jagenya. Airnya tidak jauh guys dari rumah kita. Udah selesai guys. Inilah guys lais yang masih di batangnya, yang masih di batang itu daun-daunnya banyak sekali. Ini tanaman ini punya kita sendiri ya guys. Ini banyak guys. Kalau di tempat kalian ada daun atau batang yang seperti ini bisa dimanfaatkan guys. Bisa dibikin tikar, dibikin karung belacan atau terasi, dibikin ayakan, bikin nyeru, bikin raga atau keranjang. Ini serba bisa guys. Pohon lais ini ditanam oleh nenek sendiri. Inilah di perkebunan beliau. Ya, saatnya kita pulang. Kita tunggu kurang lebih 2 malam, baru ntar kita angkat dari air. Setelah itu ntar baru kita jemur di bawah terik matahari. Ya guys, inilah tahap selanjutnya. Jagenya sudah diangkit tadi dari air, dari rendamnya. Setelah kita rendam kemarin 2 malam, lalu kita jemur di bawah terik matahari. Kalau di musim panas kayak gini, kalau panasnya full 1 hari, ini bisa kering guys. Tapi kalau tidak full panasnya, kurang lebih 2 hari lah. Ini lihat, yang masih basah seperti ini ya warnanya. Ntar kalau dia sudah kering, dia jadi putih guys. Tidak seperti ini lagi. Ya, kita tunggu ya sampai dia kering. Inilah tempatnya kita jemur di jemuran pakaian. Inilah guys tahap selanjutnya, namanya marut jaga. Jaga yang udah dijemur kemarin sudah kering. Selanjutnya diparut seperti ini biar makin mudah bikin tikarnya, supaya dia lemah atau teksturnya lembut. Jaga yang udah kering itu jadi putih ya, putih atau putih. Ini beliau masih marutnya. Setelah diparut baru ntar dianyam. Alat untuk memarutnya adalah terbuat dari bambu itu. Namanya parutan atau pemarut. Parut terus ya sampai selesai. Kalau ada yang bergulung seperti itu, kalau udah diparut, dia bisa kembali rapi. Kalau tidak diparut, dia tetap akan bergulung seperti itu. Nggak bisa dianyam kalau tidak diparut. Tahap
menanjak tikar tadi. Seperti ini ya. Ini gampang-gampang susah ya. Kelihatannya sih gampang, tapi kalau udah dipraktekin susah. Inilah proses paling rumit selama pembuatan tikar dari daun lais ini. Dengan penuh ketelatenan, harus diperhatikan benar-benar caranya. Udah hampir ada bentuknya seperti itu. Tuh kan udah ada kelihatan pinggir tikarnya. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan pinggir tikarnya. Begitu ya seterusnya sampai dia memanjang nanti. Ya, ini udah setengah lebih, udah hampir selesai. Anyaman tikarnya tinggal bentar lagi. Inilah tikarnya, jaga yang diolah terlebih dahulu, sudah direndam tempo hari. Dapat 1 helai tikar atau 1 lembar tikar. Ini tikarnya. Sayang enggak ada. Ini bisa juga ya guys dikasih warna, tapi nggak ada jualan sisanya atau pewarnanya untuk menyelup atau mewarnai jagunya. Ntar kalau ada jualan pewarnanya baru kita bikin yang berwarna. Bentar lagi selesai guys. Ini kalau dikerjakan rutin 4-5 malam, tiap malam ini selesai guys, 1 helai. Tapi kalau siang dan malam kita kerjakan, ini nggak nyampe 3 hari selesai. Inilah tahap terakhir adalah penguncian. Ini penguncian namanya disisip ya. Potong seperti ini ujungnya. Ini terakhir itu motifnya itu. Ini sebagai pengunci ya
guys, biar nggak kebuka. Potong ujung-ujungnya Diruncing. atau diruncing, dibikin lancip kayak mata pisau. Mulainya dari tengah. Sudip terbuat dari bambu juga ya, nama alat untuk menyisip namanya, atau mengunci bagian pinggir tikarnya. Itulah caranya ya, sampai selesai, lakukan sampai akhir, sampai ke pinggirnya. Ini masih panjang. Ini baru dikembangkan. Ada dikembangkan bambu pula. Ini udah terakhir ya. Inilah tahap terakhir. Tadi putus ya. Udah dipotong-potong. Asal hari Minggu aku jam melalak Ya, akhirnya hampir selesai, tinggal dikit lagi. Alhamdulillah, udah selesai guys. aduh Ya guys, inilah hasilnya tikar yang sudah dibuat. Ini panjangnya kurang lebih 2 meter ya, dan lebarnya 1 meter lebih. Jadi 2 meter kali 1,5. jadi tampilan meter. Inilah tikar yang terbuat dari daun lais tadi, yang sudah melalui proses yang sangat panjang. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa seperti biasa ya, like dan subscribe, juga komen, juga share ya, biar banyak yang tahu cara bikin tikar dari daun lais seperti apa. Nggak semua ini orang bisa. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.